Hai, berjumpa lagi dengan jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang kategori jurnal. Kategori jurnal itu dibedakan menjadi 4. Ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Untuk jurnal nasional, pada umumnya tulisan artikelnya itu berbahasa Indonesia, kemudian masuk kategori Sinta pada posisi 3 sampai 6. Untuk yang jurnal nasional terakreditasi masuk pada kategori Sinta 1 sampai 2. Umumnya tulisan artikelnya berbahasa Indonesia maupun bahasa PBB. Sedangkan untuk jurnal internasional, tulisan artikelnya berbahasa PBB. Demikian juga untuk yang bereputasi, tetapi yang bereputasi adalah terindeks Scopus ataupun Thomson Reuters. Selanjutnya, bahwa di Peraturan Rektor UNES nomor 40 tahun 2018 tentang referensi dan citasi, maka mensyaratkan bahwa terdapatnya minimal 5 artikel untuk jurnal internasional, 10 artikel untuk jurnal nasional terakreditasi, dan 20 artikel jurnal nasional. Maka dari masing-masing itu harus merujuk baik dari jurnal nasional, nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional. Nah, adapun bagaimana membedakan antara jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional menurut Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristek Dikti tahun 2019, bahwa jurnal nasional itu terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut. A. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika ilmiah. B. Memiliki ISSN. Ini bisa terdiri dari print ISSN, PISN, juga EISN, elektronik ISSN. C. Memiliki terbitan versi online. D. Bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. E. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. F. Diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. G. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Maksudnya adalah jika full text-nya menggunakan bahasa Indonesia, maka abstraknya ada bahasa Inggrisnya. H. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Jika jurnalnya dikelola oleh suatu prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang, maka penulisnya tidak cukup hanya dari Universitas Negeri Semarang, tetapi juga dari luar Universitas Negeri Semarang. Maksudnya demikian. Yang I. Mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya, berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Contohnya, di jurusan pendidikan luar sekolah, PLS FIP UNES, itu memiliki Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment, maka dewan redaksinya atau editornya itu tidak hanya dari dosen PLS UNES, tapi juga dapat dari editor dosen di luar PLS UNES, bisa dari PLS UNY, PLS Malang, kemudian PLS Padang, dan
VLS yang lainnya. D dikatakan sebagai jurnal nasional akreditasi dikti dengan peringkat Sinta 3-6. Peringkat 6 itu bukan berarti peringkat yang paling tinggi, tidak, tapi justru kebalikannya, bahwa semakin besar peringkat Sintanya, maka skornya itu kecil. Sedangkan untuk jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional, yaitu pada poin A hingga I, dan mendapatkan status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai pada peringkat Sinta 1 dan Sinta 2. Bedanya, yang nasional terakreditasi adalah terindeks Sinta 1 dan 2, sedangkan yang nasional adalah terindeks Sinta 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana kita contohkan nanti untuk melihat jurnal nasional melalui Sinta. Berikutnya, untuk membedakan kategori jurnal internasional dengan yang mohon maaf, ini adalah internasional bereputasi, internasional bereputasi. Cara membedakan jurnal internasional dengan jurnal internasional bereputasi. Yang jurnal internasional biasa ada kriteria A sampai K. Yang karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, sama dengan jurnal nasional juga. Ini juga sama. B memiliki ISSN. C ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, tidak bahasa Indonesia. Ini bahasa resmi PBB. Ada Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. D memiliki terbitan versi online. Ini harus. Kalau versi internasional, yang E Dewan Redaksi atau Editorial Board adalah para pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Yang F, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Adakah jurnal Indonesia yang kemudian sebagai jurnal internasional? Ada, banyak pula. Yang G, alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring atau online tadi. H, editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. I, proses review dilakukan dengan baik dan benar. Ya, proses review itu menggunakan sistem online pula, karena OJS, Open Journal System. Yang C, jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. K, tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal atau penerbit kategori yang diragukan. Nah, di sini juga ada catatan jurnal ilmiah nasional atau sering disebut jurnal nasional terakreditasi B ataupun Sinta, kalau saat ini Sinta 1 dan Sinta 2 dari Kemristek Dikti yang diberikan dalam satu bahasa PBB, baik Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, maupun Tiongkok, serta terindeks di DOAJ dengan indikator green tick
centang dalam lingkaran hijau, maka disetarakan atau bisa diakui sebagai jurnal internasional. Maksudnya kategori jurnal nasional terakreditasi yang kemudian mendapatkan indikator green tick. Bedanya dengan jurnal internasional bereputasi adalah poinnya ada kriteria tambahan. Poin A sampai K sama. Tapi di jurnal internasional bereputasi ini ada kriteria tambahan, yaitu A diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit publisher yang kredibel. Bisa Scopus, bisa Thomson Reuters, dan sebagainya. Untuk B, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Contoh, WOS, yaitu Web of Science, dan atau Scopus. Dengan SJR, jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10, dan sudah kuartil 3, I3. Atau memiliki itu untuk Scopus, sedangkan untuk yang Thomson memiliki JIF WOS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal yang berstatus coverage discontinue dan cancel di Scopus atau SCI MagoJR. SIMagoJR ya. Sehingga harus diketahui ongoing-nya. Katakan bereputasi. Nah itu, maka selanjutnya kita coba untuk membedakan antara jurnal nasional dengan jurnal nasional terakreditasi. Indikatornya adalah berada di Sinta tadi. Maka bisa dibuka di laman, ketikan sinta.ristekbrin.go.id. Pilih menu source, kemudian klik jurnal, lalu di bagian search, ketikkan nama jurnal. Sebagai contoh, Journal of Non-Formal Education. Kita enter. Nah, di sini akan muncul indeks Sintanya. Itu terindeks Sinta peringkat 3. Sinta hanya ada peringkat 1 sampai 6. Semakin kecil peringkatnya, semakin tinggi indeksasinya. Kita coba klik. Dia peringkat Sinta 3. Ini untuk membedakan bahwa kalau Sinta 3 berarti masih kategori jurnal nasional. Lalu bagaimana untuk membedakan bahwa itu jurnal internasional maupun jurnal internasional yang bereputasi? Maka kita bisa mengakses di laman SIMagoJR. Maka ketikan SIMagoJR sebagai contoh ini simagojr.com, maka ketikan atau kopikan nama jurnal yang ingin dicari, identitasnya, enter, lalu klik, maka akan terlihat SJR-nya nanti. Dan pastikan ongoing. Nah, coverage-nya ini masih ongoing hingga tahun saat ini. Kalau discontinue di sini tidak akan tertulis tahun saat ini. Ini kuartilnya kita lihat pada tahun 99 sampai 2019 ini Q1
secara kontinu, terus-menerus, kuartil 1. Kita lihat juga SJR-nya, ini termasuk jurnal Scopus I1 dengan SJR 6,82. Berarti ini dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Minimal Q3 dan minimal SJR 0,15. Selain ini juga bisa kita lihat di laman Scopus. Ketikkan scopus.com, kemudian search, itu akan muncul jurnal tadi yang kita cari. Di sini maka juga akan terlihat tidak ada bedanya tadi, SJR-nya juga 6,8. Sampai di sini pembahasan mengenai kategori jurnal, maka secara lengkap bagaimana mendownload masing-masing artikel jurnal bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sekian atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa berikutnya. Bye-bye.